Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa yang kami hormati, Kejaksaan Republik Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang mempunyai kewenangan di bidang pidana. Kejaksaan mempunyai wewenang melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, dalam hal ini tindak pidana korupsi. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan menjadi kuasa khusus, dapat bertindak baik dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya, Kejaksaan juga di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, dan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Terakhir, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Begitu Pak. Gambaran umum. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah preemptif, yang kedua adalah preventif, dan yang ketiga adalah represif. Yang dimaksud dengan preemptif itu tugasnya kasih intelijen, dia menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan secara tertib administrasi atau menghindari dari perbuatan tindak pidana. Kalau secara preventifnya ada bidang datur, yaitu melakukan pendampingan. Di dalam bidang datur itu ada pendampingan hukum, ada pelayanan hukum, ada bantuan hukum, ada penegakan hukum dan tindakan hukum lainnya. Gitu Pak. Kita melakukan pendekatan secara persuasif kepada mengingatkan, karena jangan sampai setelah terjadi tindak pidana korupsi tersebut tidak ada obat lain selain kita naikkan ke tingkat. Ya. Jadi saya tambahkan sedikit, preemptif ini adalah tindakan nyata dari Kejaksaan Negeri Benar Meriah. Pertama adalah melakukan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum itu dilakukan terhadap masyarakat, termasuk jaksa masuk sekolah, untuk mengetahui pendidikan hukum secara dini. Terus mengenai pelaksanaan kegiatan itu masih tahap preemptif. Represifnya sampai saat ini, karena memang di situasi pandemi ini kami dilarang melakukan pemanggilan secara rutin ya. Jadi menitikberatkan kepada pencegahan. Terus yang kedua, melakukan penerangan hukum. Penerangan hukum itu memberikan pencerahan terhadap ASN ya, ASN. Dia sudah mengerti hukum tapi perlu pendalaman. Perlu pendalaman mengenai tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi lah ya. Kalau di ASN, begitu Pak. Dalam tahun 2020 ini kami sudah melakukan eksekusi sebanyak 6 orang. Jadi itu tindakan-tindakan penyidikan penuntutan di tahun 2019, namun ingkrah di tahun 2020. Ada 6 orang yang sudah dieksekusi, 1 orang masih dalam status DPO karena waktu dilakukan pemanggilan untuk dieksekusi yang bersangkutan tidak hadir ke kantor. Semua korupsi. Ada 2 kasus. Yang pertama untuk kasus bantuan untuk Masjid Kabupaten Meriah, itu kerugiannya sekitar 858 juta. Jadi pada tahap penyelidikan sudah dikembalikan
oleh para terdakwa tersebut. Jadi karena udah pada tahap penyidikan tidak bisa dihentikan lagi, jadi tetap naik ke penuntutan dengan jumlah kerugiannya sudah nol, sudah nihil. Jadi satu lagi tentang perkara di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Raya tahun anggaran 2013 yang kerugiannya sekitar 270 juta rupiah. Kita melakukan menyurati dari pihak kepolisian dan lembaga-lembaga samping kami di Kejaksaan Negeri seputaran Bener Meriah dan Kejaksaan Tinggi melaporkan bahwa mengirimkan data DPO tersebut ketika ada informasi DPO itu tersebut dilampiri oleh foto atau identitas. Ketika ada seseorang atau siapapun yang melihat agar segera melaporkan hal tersebut kepada Kejaksaan Negeri Bener Meriah. Ya, menjelaskan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu diatur. Mungkin saya bisa jelaskan ini, bisa uraikan sedikit terkait tindak pidana korupsi. Sebenarnya dalam Undang-Undang 3199 yang dirubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dibagi menjadi 7 kelompok. Yang pertama, menyangkut kerugian keuangan negara. Yang kedua, terkait suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Selanjutnya, perbuatan curang. Dan yang keenam, benturan kepentingan. Dan yang terakhir adalah gratifikasi. Bisa saya jelaskan terkait dengan kerugian keuangan negara diatur di dalam pasal 2 dan pasal 3 yang mempunyai unsur setiap orang secara melawan hukum dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Artinya melawan hukum itu pelaksanaannya tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Dulu sebelum tahun 2016 ada unsur pasal itu ada kalimat dapat. Nah sekarang setelah ada putusan MK nomor 25 tahun 2016 kata dapat itu sudah dihilangkan sehingga menjadi mutlak harus adanya kerugian keuangan negara. Dalam teori hukum itu dulu itu delik formil, sekarang adalah delik material, harus nyata kerugian keuangan negara. Yang kedua terkait suap menyuap. Kalau suap menyuap itu kan adanya suatu perjanjian kesepakatan. Misalkan kalau suatu contohnya, kalau saya dimenangkan nanti saya kasih sesuatu. Nah, itu namanya suap menyuap. Terus yang selanjutnya adalah penggelapan dalam jabatan. Suatu contoh misalkan salah satu bendahara, dia kan mengelola keuangan. Ada sesuatu kegiatan-kegiatan yang dia gelapkan. Artinya uangnya dicairkan, terus kegiatannya disulap, difiktif gitu. Terus selanjutnya mengenai pemerasan. Pemerasan itu saya rasa udah tahu lah, artinya jaksa, polisi atau siapapun juga melakukan pengancaman, kalau kamu nggak kasih uang, saya akan tidak atau saya panggil. Nah, itu salah satu contoh saja ya pemerasan, supaya masyarakat paham atau mengetahui minimal nyantol sedikit gitu. Terus selanjutnya adalah perbuatan curang. Perbuatan curang itu biasanya dilakukan oleh kontraktor. Kontraktor artinya ataupun penjual alat-alat bangunan. Nah, misalkan dia memasang sesuatu tidak sesuai speknya atau kualitasnya berbeda, atau kayunya kelas 1 dipasang kelas 3 misalkan. Itu kan perbuatan curang dan itu sangat berdampak, sangat berbahaya ketika orang bangun pasar tidak sesuai spek, suatu saat ambruk, masyarakat kena kan begitu. Terus selanjutnya adalah benturan kepentingan. Benturan kepentingan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang lelang lah, WLP segala macam, pejabat misalkan, itu benturan kepentingan. Harus dimenangkan ini misalkan, padahal secara evaluasi tidak menang. Nah, itu benturan kepentingannya. Terus yang terakhir adalah gratifikasi. Gratifikasi ini sebenarnya mirip dengan suap tadi. Cuman bedanya kalau gratifikasi itu sifatnya sangat luas. Misalkan bisa fasilitas penginapan,
transportasi, ya misalkan alat-alat hobi misalkan, nah, itu namanya gratifikasi yang ada kaitannya dengan jabatan yang bersangkutan. Saya rasa itu gambaran secara umumnya. Pasal 2 itu minimal 4 tahun, terus pasal 3 itu minimal 1 tahun, nah, maksimalnya 20 tahun ya. Bahkan hukuman mati, ada hukuman mati dalam keadaan tertentu, misalkan dalam suasana bencana, suasana krisis, nah itu bisa dilakukan penerapan pasal 2 ayat 2. Mengenai yang lain-lain itu bervariasi, cuman itu kan maksimal atau minimal gitu. Tergantung nanti bagaimana hasil pemeriksaan di dalam persidangan. Ada hal-hal yang meringankan dan ada hal-hal yang memberatkan gitu Pak. Mungkin menurut pembuat undang-undang itu supaya ada kehati-hatian bagi masyarakat pengguna media sosial untuk lebih bijak mengupload berupa gambar, suara, video-video, sehingga tidak merugikan orang lain. Ancaman denda ini sebanyak 1 miliar itu masih ada alternatifnya, itu ada subsidiarnya. Misalkan 1 miliar subsidiar berapa bulan, atau tidak sanggup membayar 1 miliar ya harus bayar bunga, seperti itu. Demikian kira-kira. Diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Berbicara tentang ITE, jadi kita harus paham dulu apa yang namanya informasi elektronik. Informasi elektronik adalah sekumpulan data elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, surat elektronik dan telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh yang bisa memahaminya. Terus yang kedua adalah transaksi elektronik. Transaksi elektronik di sini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Di dalam pasal 45 itu sengaja dan tanpa hak mendistribusikan yang dapat diakses oleh semua orang informasi elektronik yang melalui pertama muatan susila. Terus di pasal berikutnya di ayat 2-nya itu unsurnya sama, cuman objeknya adalah perjudian. Di ayat 3-nya objeknya adalah penghinaan atau pencemaran nama baik. Terus selanjutnya di ayat keempat adalah pemerasan. Dari salah satu ayat ini di pasal 3 penghinaan atau pencemaran nama baik itu adalah delik aduan. Delik aduan yang dimaksud di sini adalah bisa dilakukan tindakan kalau ada surat pengaduannya. Nah, tanpa ada surat pengaduan tidak bisa dilaksanakan tindakan. Gitu. Kalau yang lain-lain tidak perlu delik aduan. Bahan pasal yaitu pasal 45A dan pasal 45B yang tidak diatur di dalam Undang-Undang tahun 2008 tadi. Yang pertama unsurnya sama, cuman dia mengarahnya menyebarkan berita bohong. Ya, wah kalau istilah kerennya sekarang, ya juga diancam di dalam undang-undang ini. Terus 45B ini menimbulkan rasa kebencian, ujaran kebencian, permusuhan atas dasar ya sara, gitu. Masalah agama, ras, yang terkait dengan sara. Kejaksaan bisa menyampaikan tadi sebatas memberikan pendidikan atau edukasi kepada masyarakat. Sebenarnya apa sih yang dilarang di dalam undang-undang ini? Itu apa yang boleh seperti itu? Kalau dilarang diancam di mana berapa tahun? Dan di undang-undang ITE itu rata-rata ancaman maksimalnya 6 tahun. Begitu Pak. Himbauan saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Benar Meriah menghimbau kepada masyarakat, khususnya Benar Meriah, agar lebih bijak mengupload sesuatu gambar, suara, video
yang sifatnya merugikan orang lain ada dihindari. Karena apa? Demi kondusifnya daerah di sini, dan tidak ada manfaatnya juga menjelek-jelekkan orang. Lebih bagus kita mengupload gambar atau sesuatu itu yang positif, sehingga menjadi doa juga kalau positif. Doanya positif, kita mendapatkan hal-hal yang positif. Demikian ya. Penegakan hukum dibilang berhasil bukan hanya seberapa banyak orang dihukum, akan tetapi penegakan hukum bisa dikatakan sukses dan berhasil dengan masyarakat mematuhi hukum, tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga suatu daerah menjadi kondusif. Demikian dari kami.